Kalau boleh tahu nih, skor UTBK pertama dan kedua kamu berapa? Pertama 646, untuk yang kedua 710. Gokil, men. Oke guys, ketemu lagi dengan aku di sini Danang Grisadewa, dan sekarang aku ada di depan Rektorat Universitas Diponegoro di Semarang. Jadi kali ini aku bakal nanyain skor UTBK teman-teman yang udah masuk di Universitas Diponegoro. Kira-kira skor UTBK mereka berapa ya? Jadi langsung aja kita tanyakan kepada mereka. Halo guys, jadi sekarang lagi sama teman-teman dari Universitas Diponegoro di Semarang. Semarang. Nah, kalau boleh tahu nih, nama kalian siapa? Dari kamu dulu. Ya, namaku Aini dari jurusan Antropologi Sosial 19. Aini. Ya. Aini Antropologi 19, kalau kamu? Nama saya Mayau dari Antropologi 19. Mayau? Ya, Mayau. Mayau? Ya. Oke, Mayau. Kenalin, aku Azam Muafiq ya, dari jurusan S1 Oceanografi. Oceanografi? Iya, Oceanografi. Ya, terus? Dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Angkatan 2000? Angkatan 2019. Baru juga. Ya, masih baru. Berarti oceanografi itu mempelajari tentang laut. Iya, lebih ke laut. Mempelajari tentang kelautan, tapi lebih ke kayak fisiknya, kejadian fisiknya kayak gitu. Oke, paham. Oke, jadi sekarang udah sama siapa nih? Hendrianto Arif Hidayat. Hendrianto Arif Hidayat. Panggilannya apa? Hendri. Oke, Hendri. Kamu jurusan apa? Fakultas apa? Dari Teknik Elektro 2019, Fakultas Teknik. Teknik Elektro 2019, maba, ya kan? Maba, yoi. Jadi gini, undip banget ya kan? Maba gitu. Gini, kamu masuk sini jalur apa? Jalur SBMPTN. Jalur SBMPTN, berarti tes kan ya? Nah, menurut kamu masuk undip itu gampang apa susah? Menurut saya masuk undip itu gampang-gampang susah sih. Gampang susah. Aku mau tanya nih, kalian masuk di sini jalur apa sih? Kalau aku jalur mandiri. Mandiri kamu? Saya juga jalur mandiri. Jalur mandiri. Kalau jalur mandiri di Undip itu ada gimana persyaratannya, atau ada informasi yang perlu diketahui teman-teman nggak? Kira-kira harus bayar pendaftaran berapa, terus gimana? Oke, kalau di ujian mandiri itu biayanya 200.000 kalau nggak salah. 200.000 itu sekali? Ya, sekali ujian. Nah, itu kan soshum ya. Terus saintek juga 200.000. Terus kalau campuran kayaknya ada tambahan. Oh gitu. Ya. Terus habis itu ujian, dan ujiannya tuh ada beberapa tempat, nggak cuma di Undip aja. Ada di luar Jawa juga ada, tapi biasanya kalau di luar Jawa itu ada tambahan juga. Oh gitu. Terus kalau udah lolos nih jalur mandiri, ada tambahan kayak uang pangkal gitu nggak kalau di Undip? Oke, di Undip sendiri itu ada uang pangkal sesuai dengan fakultasnya sendiri-sendiri. Oh, gitu. Jadi setiap fakultas beda-beda. Oh gitu. Jadi nanti kalau bisa lebih lengkapnya mungkin bisa cek di websitenya Universitas Diponegoro gitu. Jadi gini nih, siapa? Aku manggilnya siapa nih jadi? Azam. Oke, Azam. Kamu masuk sini jalur apa? SBMPTN. SBMPTN. Berarti kamu UTBK tesnya kan? Tesnya UTBK. Dan kenapa kamu milih oceanografi gitu kan? Kan banyak orang yang mikir teknik itu ini, terus kamu fakultas apa? Perikanan dan Ilmu Kelautan. Perikanan, terus ngambil perikanan atau lainnya, kenapa ngambil oceanografi gitu loh? Alasan saya sendiri ngambil oceanografi itu karena aku lebih suka tentang kayak ilmu bumi kayak gitu. Nah, karena aku nggak terlalu suka sama yang teknik, jadi aku lebih masuk ke oceanografi karena dia lebih sains dan lebih ke ilmu buminya kayak gitu. Oh gitu. Kamu ikut SNM juga nggak? Ikut SNM. Nah, SNM kamu masuk ke mana? Aku ambil STEI ITB sama FTMD ITB. Gokil, emang anak teknik banget ya. Anak teknik banget. Terus berarti belum lolos di situ. Terus kamu langsung memutuskan untuk di Undip. Undip pilihan berapa? Undip pilihan pertama. Pilihan pertama langsung Undip ya. Nah, kedua apa? Yang kedua Teknik Mesin UNS. Kamu ikut rasionalisasi gitu nggak sih? Enggak sih. Kenapa? Soalnya kayak udah lepas aja gitu, pasrah aja. Iya. Akhirnya masuk juga gitu kan. SNM nyoba nggak? Enggak. SNM enggak. Coba. Ya. Oke, SNM nih. SNM kamu masukin mana nih? Saya awalnya pilih UNS sama UGM. UNS sama UGM. Berarti SNM
nggak ada yang ini ya. Terus SBM kan pasti ikut SBM dong, masa nggak? Gitu kan. SBM kalian masukin di mana? Kalau aku UGM sama UNY. UGM sama UNJ, kamu? Nah kalau SBM baru saya pilih UGM dan Undip. UGM dan Undip, gokil. Undip pilihan kedua, lolos nggak? Enggak. Apa jurusannya? Kalau di UGM waktu itu PSDK. Ngapain pilih jurusan saya? Ngapain gitu kan? Terus Di UNY apa ya? Pendidikan. Pendidikan. Oke, kalau kamu di UGM apa? Kalau saya UGM dan Undip itu pilihnya HI. HI, FISIP ya, FISIPOL. Oke. Dan belum rezekinya. Hingga akhirnya kalian memutuskan nih ikut ujian mandiri. Berapa ujian mandiri yang kalian dapat kalian lakukan gitu? Kalau- Undip, terus mana aja atau Undip doang nih? Sama UGM. Undip sama Utul UGM. Kamu juga? Kalau saya Undip sama UNY. Undip sama UNJ. Dan keterima semua? Enggak, keterima di sini. Keterima di sini? Kamu? Undip juga. Undip juga. Oke, itu perjuangan mereka ya. Oke, gini. Kalau boleh tahu nih, skor UTBK pertama dan kedua kamu berapa? Pertama 646, untuk yang kedua 710. Gokil, men. 676 terus 46 terus 700 ya. Gokil. Berarti itu udah tinggi banget. Terus menurut kamu standar buat masuk Undip tuh rata-rata berapa sih untuk teknik nih? Untuk teknik sendiri itu sekitar 620 ke atas sih. 620 ke atas baru ini ya istilahnya Aman. ya kan. Kalau bisa sih 700 yo. Nah, kalau boleh tahu sekarang, kalian tahu nggak sih rata-rata skor UTBK buat masuk di Fakultas Ilmu Budaya ya atau di Undip secara keseluruhan di klaster Sosum kira-kira antara berapa sih? Kalau jurusan antropologi sendiri, kalau rata-ratanya tuh 601 kalau nggak salah. Ya 600-an lah. Tinggi ya? 600 kan? Walaupun gitu memang rata-rata seru Undip itu biasa 650, harus 650 ke atas atau enggak minimal 600 gitu. Walaupun Sosum bahkan antropologi sendiri. Gila, berarti kalian juga nggak boleh meremehkan. Ya aku 500 dan lain sebagainya. Intinya tipsnya adalah kalian pentokin aja sebisa kalian. Kalau bisa dapat 700 itu malah lebih bisa milih gitu kan. Terus kalian skor UTBK yang pertama kedua ikut 1-2 kan ya? Nah, yang pertama dan yang kedua berapa kalau kamu? Kalau pertama aku 560-an. 560-an. Ya, terus yang kedua 600 sekian. 560-an dan yang kedua 600. Naik berarti ya. Terus kamu? Kalau saya yang pertama itu 507 dan yang kedua itu 589. Kalau boleh tahu nih, skor UTBK kamu yang pertama dan kedua apa? Berapa? Jadi aku tes UTBK cuma 1 kali. Cuma 1 kali loh, gokil. Terus Aku tes UTBK cuma sekali dan itu aku ngambil saintek, nilai rata-ratanya 600. kamu pakai rasionalisasi gitu? Enggak. Kamu gambling banget dong. Iya. Maksudnya Iya. dapet ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Iya. Sekali Benar. doang. Kenapa enggak 2 kali gitu loh? Sebenarnya aku mau ngambil 2 kali dan yang satu itu Soshum. Cuman gara-gara aku ngambil Soshum, aku kurang belajarnya, makanya nggak jadi aku ambil kayak gitu. Sekali. Terus kamu punya tips nggak sih? Maksudnya kan naiknya tinggi banget tuh ya, dari 600-an sampai 700-an gitu. Punya tips nggak buat teman-teman yang kira-kira mau UTBK? Kalau dulu kan 2 kali UTBK-nya. Jadi UTBK yang pertama itu kita kayak cuma coba-coba, UTBK yang kedua kita belajar dari UTBK yang pertama gitu. Jadi kita mempelajari soal-soalnya tentang UTBK pertama, karena UTBK kedua itu soalnya hampir sama seperti UTBK yang pertama gitu. Oh gitu. Karena sekarang cuma sekali, jadi teman-teman juga nggak bisa belajar lagi. Makanya sekarang kalian ini belajar gitu kan. Do the best aja. Iya, do the best sekali doang. Kayak aku dulu cuma SBMPTN sekali gagal, ya udah tahun depan gitu. Jadi itu tipsnya, ada tambahan tips lagi? Ya kalau dulu aku lebih seringnya bukan les sih, kayak tutor sebaya sama teman-temannya gitu. Oh, kamu nggak les? Les juga, cuma nggak berangkatnya yang tutor sebaya gitu. Karena menurutku lebih masuk materinya kalau kita belajar sama teman-teman gitu. Jadi kita bisa share gitu ya. Terus kalian ada punya tips nggak buat teman-teman kira-kira nih yang pengen masuk Undip, terus kira-kira di Undip tuh gimana, asik apa gimana? Kalau aku sendiri sih tipsnya ya, kalau kalian pertama kalau tips milih jurusan itu sesuai passion kalian tuh gimana. Yoman, bener. Ya, terus kedua, kalian tuh rajin belajar sama latihan soal. Ya, terus jangan lupa buat doa. Itu aku sadar sih ternyata doa itu paling penting. Gitu.
sama restu orang tua. Ya itu penting banget, restu orang tua gimana pun juga mereka juga punya feeling gitu kan. Terus kalau kamu gimana? Nah, kalau saya kurang lebih gitu, tapi tetap juga strategis itu dalam milih jurusan dan juga nilai-nilainya. Jangan asal remehin doang hanya gara-gara ini Undip itu. Karena walaupun nilai tinggi belum tentu masuk seperti ini sendiri. Nah, terus kamu punya tips nggak buat teman-teman kira-kira yang mau masuk di Undip nih, oceanografi atau Undip secara keseluruhan? Ya. Kamu punya tips nggak buat mereka? Tips buat adik kelas yang mau masuk Undip nih, yang mau nyoba khususnya jalur UTBK ya. Tips dari aku sih lebih apa ya, fokusin buat kalian pertama tentuin jurusan. Nah, kayak misal jurusanku oceanografi. Nah, itu tuh lebih banyak ke fisikanya, maka kalian lebih belajar ke fisikanya, tinggiin nilai di fisikanya kayak gitu. Terus ya walaupun kalian udah gede di fisika, jangan lupa gedein nilai yang lain juga kayak gitu. Nah, ya itu aja sih, belajar yang rajin lah intinya. Karena maksudnya ketika kamu udah fisikanya tinggi, yang lain nggak ini ya sama aja gitu kan. Iya. Intinya kamu juga harus unggul di satu hal, tapi kamu tidak boleh melupakan hal-hal lain gitu. Thank you banget Azam ya. Oke, semangat kuliahnya, semoga sukses dan see you. Oke, ya ternyata untuk masuk di Universitas Diponegoro juga lumayan susah. Jadi kalian jangan lupa belajar dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. See you. Ya itu tadi, ternyata untuk masuk di Undip itu juga lumayan ketat persaingannya. Jadi jangan lupa belajar teman-teman, tetap semangat ya.